Saudara-saudari, ada kalanya dalam hidup ini masa depan terasa gelap gulita, bukan? Ketika berita restrukturisasi di tempat kerja terdengar dan posisi Anda terancam, rasa putus asa melanda, kemana saya harus pergi di usia ini? Bagaimana dengan keluarga saya? Atau mungkin saat pemeriksaan kesehatan, Anda menerima diagnosis yang tidak terduga dan merasa putus asa, apakah hidup saya berakhir di sini? Ini persis seperti bangsa Israel yang menghadapi Sungai Yordan yang meluap. Sebuah tembok raksasa yang tampak mustahil untuk diseberangi dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu, Yosua memanggil seluruh bangsa dan mengucapkan satu hal, datanglah dekat, dan dengarkanlah firman Tuhan, Allahmu, Yosua 3:9. Yosua menyebut Allah sebagai El Chai, yaitu Allah yang hidup. Dewa-dewa bangsa di sekitar mereka saat itu hanyalah berhala mati yang terbuat dari kayu atau batu. Namun, Allah yang kita sembah adalah kehidupan dinamis itu sendiri. Ia bernapas di samping kita, melihat penderitaan kita, dan bertindak langsung untuk kita. Yosua berjanji bahwa Allah pasti akan menghalau. Yarash, ketujuh bangsa Kanaan, Ay. 10. Di sini, kata, menghalau, bukan sekadar menyingkirkan lawan, tetapi mengandung arti, memberikan tanah itu kepada kita sebagai warisan. Allah adalah pribadi yang mengusir stres, kecanduan, dan pola kegagalan dalam hidup kita, lalu mengisi tempat itu dengan damai sejahtera dan kemenangannya. Namun, metodenya sangat unik. Bukan rakyat yang terjun lebih dulu, melainkan tabut perjanjian, Habrit, yang melambangkan kehadiran Allah, yang masuk ke sungai lebih dulu, Ay. 13. Perjanjian, dalam bahasa sederhana, adalah sebuah janji. Janji Allah berjalan mendahului kita ke tempat yang mustahil. Sama seperti tabut perjanjian membelah sungai Yordan, dalam perjanjian baru, Yesus Kristus telah lebih dulu menyeberangi sungai segala kutuk dan maut kita. Di hadapan krisis hidup, kita mungkin cemas dan bertanya, bagaimana aku bisa menyeberangi sungai ini? Namun kenyataannya Yesus telah menjejakkan kakinya di air itu. Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali telah menjadi perjanjian baru, kita, menahan aliran keputusasaan yang seharusnya kita lalui. Yosua menyatakan bahwa aliran sungai akan terhenti segera setelah telapak kaki para imam menyentuh air Yordan. Sekarang, angkatlah kepala Anda di hadapan tembok ketidakmungkinan yang menyiksa Anda. Kita tidak percaya pada Allah yang mati, melainkan pada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tidak menembus gelombang dengan kemampuan kita sendiri, melainkan melangkah maju dengan memegang janji Yesus yang telah berjalan mendahului kita. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi karena Yesus hidup, saya akan melangkah satu tapak hari ini. Ketika Anda memiliki pengakuan iman ini, sungai Yordan yang meluap di depan Anda akan terbelah dan tanah kering akan muncul. Saya yakin bahwa Allah yang hidup itu akan membuka jalan dalam hidup Anda hari ini.